Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasia Gloria, NPM 202201103 dari kelompok 2 Keperawatan Anak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kelompok 2 dengan yang berjudul Asuhan Keperawatan Anemia pada Anak. Anggota kelompok 2 yang pertama ada Larasia Gloria, Nuriana Arumaisya, Aldila Ayu Permatasari, Alvina Juganita, Angelina Gunawan, Anis Fitriasari, Desi Dewi Wulandari, Dewi Indah Agustina, Endang Muftia, Erdita Putriana, Ganesha Fitri, Christian Simanjuntak, dan Regita Handayani. Pembahasan dari presentasi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pengertian anemia, yang kedua ada etiologi dan faktor resiko, yang ketiga ada tanda dan gejala, yang keempat ada komplikasi, yang keenam ada pemeriksaan penunjang, yang ketujuh penata laksana, yang kedelapan gaya hidup yang dapat dilakukan untuk mengatasi anemia, dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan anemia. Baik, untuk mempersingkat saja, apa yang dimaksud dengan pengertian anemia? Anemia adalah suatu keadaan di mana hemoglobin dalam darah kurang dari batas normal, sehingga menyebabkan pasokan oksigen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Hal tersebut dapat mengakibatkan tubuh mudah lelah, lemah, sakit kepala, dan sesak napas. Untuk etiologi anemia, yang pertama ada secara fisiologis, anemia terjadi apabila terdapat kekurangan jumlah hemoglobin untuk mengangkut oksigen ke dalam jaringan. Yang kedua, akibat dari sel darah merah yang prematur atau penghancuran sel darah. Yang ketiga, ada produksi sel darah merah yang tidak mencukupi. Yang keempat, ada faktor lain yang meliputi kehilangan darah, kekurangan nutrisi, faktor keturunan, penyakit kronis, dan kekurangan zat besi. Untuk faktor resiko anemia, yang pertama ada kurang asupan gizi, yang kedua gangguan pencernaan, yang ketiga adalah jenis kelamin, yang keempat ada penyakit kronis, dan yang kelima riwayat keluarga. Tanda dan gejala dari anemia, yang pertama mudah lelah, yang kedua kulit terlihat pucat, yang ketiga sakit kepala dan pusing, yang keempat lapisan pada kelopak mata dan kuku tidak umumnya, yaitu biasanya terlihat lebih pucat, yang selanjutnya ada sesak napas, merasa mudah marah, sering mengantuk, dan sering mengeluh kedinginan. Untuk komplikasi dari anemia, yaitu ada kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan, yang kedua ada masalah pada jantung, gangguan irama jantung, aritmia, dan gagal jantung. Yang selanjutnya ada gangguan pada paru-paru seperti hipertensi pulmonal. Ada komplikasi kehamilan antara lain melahirkan prematur atau bayi terlahir dengan berat badan rendah, BBLR. Ada selanjutnya yaitu gangguan proses tumbang jika anemia terjadi pada anak-anak atau bayi dan rentan terkena infeksi. Pemeriksaan penunjang anemia, ada pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui kadar hemoglobin dan hematokrit. Yang kedua ada apusan darah dan diferensial. Yang ketiga ada ferritinin dan kadar besi serum rendah pada anemia defisiensi besi. Yang selanjutnya ada kadar B12 serum rendah pada anemia perinosia. Yang selanjutnya ada tes Comdirect positif untuk menandakan anemia hemolitik autoimun. Selanjutnya ada hemoglobin elektroforesis untuk mengidentifikasi tipe hemoglobin abnormal pada penyakit sel sabit. Yang selanjutnya ada tes healing digunakan untuk mendiagnosa defisiensi vitamin B12. Ada hitung retikulosit, ada LED, dan ada pemeriksaan sumsum tulang belakang. Adapun untuk penata laksanaan anemia, yaitu dengan memperbaiki penyebab dasar seperti adanya gangguan pada sel darah merah. Yang kedua ada dengan cara farmakologis, yaitu memberikan suplemen nutrisi seperti B12, asam folat, atau yang selanjutnya ada terapi besi parenteral, ada transfusi darah, biasanya digunakan untuk yang mengalami anemia secara berat, ya mungkin bisa menggunakan transfusi darah secara langsung. Ada modifikasi diet makanan apa yang bisa
digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan pada pasien anemia dan penanganan kondisi penyerta. Adapun gaya hidup yang dapat dilakukan untuk mengatasi anemia yaitu dengan memenuhi kecukupan tidur atau istirahat kurang lebih 7, perbanyak konsumsi makanan dengan kandungan zat besi tinggi dan vitamin C, kurangi konsumsi kafein seperti teh, kopi, alkohol karena dapat mengganggu penyerapan zat besi, dan lakukan olahraga rutin setiap hari minimal 15 menit. Penuhi asupan cairan anak dan beri susu sapi pada anak mulai 1 tahun ke atas. Adapun untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien anemia yaitu keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis anemia dengan label D.0057. Yang kedua ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan dengan label D0056 dan perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin dibuktikan dengan pengisian kapiler lebih dari 3 detik, akral teraba dingin, warna kulit pucat, dan turgor kulit menurun. Untuk luaran atau outcome keperawatan pada diagnosa keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis anemia yaitu diharapkan tingkat keletihan membaik dengan kriteria hasil verbalisasi kepulihan energi meningkat, tenaga meningkat, kemampuan melakukan aktivitas rutin meningkat, motivasi meningkat, verbalisasi lelah menurun, lesu menurun, gangguan konsentrasi menurun, sianosis menurun, selera makan membaik, dan pola napas dan pola istirahat membaik. Untuk intervensi keperawatan yang bisa muncul yaitu ada manajemen energi dengan label I.05178, observasi yaitu identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan, monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Sedangkan terapeutik yaitu sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulasi seperti cahaya, suara, dan kunjungan, lakukan rentang gerak pasif dan atau aktif, berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan, fasilitas duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan, anjurkan tirah baring. Untuk edukasi yaitu anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika ada tanda dan gejala kelelahan yang tidak berkurang, ajarkan strategi kopi mengurangi kelelahan, dan untuk kolaborasi yaitu kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Selain itu ada edukasi aktivitas atau istirahat dengan label I.12362, observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, sediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat. Terapeutik, jadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya, jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik olahraga secara rutin. Untuk edukasi, anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, aktivitas bermain atau aktivitas lainnya, anjurkan nyusun jadwal aktivitas dan istirahat, ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat seperti kelelahan, sesak nafas, dan aktivitas, ajarkan cara mengidentifikasi target dan jenis aktivitas sesuai kemampuan. Untuk luaran perawatan dengan diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan yaitu kan toleransi aktivitas meningkat dengan hasil saturasi oksigen meningkat, frekuensi nadi meningkat, kemudian dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, kekuatan tubuh bagian atas dan bawah meningkat, dyspnea saat dan setelah melakukan aktivitas menurun, perasaan lemah menurun, sianosis menurun, dan warna kulit membaik. Untuk intervensi yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan yaitu dengan terapi aktivitas dengan label I.05186 yaitu identifikasi defisit tingkat aktivitas, identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu, identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan, identifikasi strategi meningkatkan partisipasi dalam aktivitas. Selanjutnya ada monitor respon emosional, fisik, sosial, dan spiritual terhadap aktivitas, fasilitasi fokus pada kemampuan bukan dialami, koordinasikan pemilihan aktivitas yang sesuai, fasilitasi makna aktivitas yang dipilih, fasilitasi aktivitas fisik rutin misal ambulansi, mobilisasi, dan perawatan diri sesuai kebutuhan,
fasilitasi aktivitas pengganti saat mengalami keterbatasan waktu, energi, dan gerak. Anjurkan melakukan aktivitas fisik, sosial, spiritual, dan kognitif dalam menjaga fungsi dan kesehatan. Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi. Anjurkan keluarga memberikan penguatan positif atas partisipasi dalam aktivitas dan kolaborasi dengan terapi okupasi dalam merencanakan dan monitor program aktivitas. Jika sesuai, rujuk pada pusat atau program aktivitas komunitas jika perlu. Selanjutnya, diagnosa perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan konsentrasi hemoglobin. Dengan luaran keperawatan, perfusi perifer meningkat dengan hasil warna kulit pucat menurun, pengisian kapiler membaik, akral membaik, dan turgor kulit membaik. Dengan intervensi yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin dibuktikan dengan pengisian kapiler lebih dari 3 detik, kulit pucat dan turgor kulit menurun. Dengan melakukan perawatan sirkulasi yaitu periksa sirkulasi perifer, identifikasi faktor resiko, monitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstremitas, hindari pemasangan infus dan pengambilan darah di area keterbatasan perfusi, hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi, lakukan pencegahan infeksi, lakukan hidrasi, anjurkan olahraga rutin, anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat, ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi, dan informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan. Untuk kesimpulan, anemia adalah suatu hemoglobin dalam darah kurang dari normal yang menyebabkan pasokan oksigen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Hal tersebut mengakibatkan tubuh mudah lelah, lemah, sakit kepala, dan sesak napas. Adapun tanda gejala yang muncul biasanya ditandai dengan lelah, sakit kepala, sering mengantuk, kulit pucat. Anemia dengan dilakukan adanya pemeriksaan seperti pemeriksaan darah lengkap yang biasa dilakukan di laboratorium. Selanjutnya, untuk penanganan anemia bisa dilakukan dengan cara mandiri, yaitu bisa untuk memperbaiki pola nutrisi seperti B612, asam folat, dan besi. Selanjutnya juga memenuhi kecukupan istirahat atau tidur, olahraga secara rutin. Jika sudah pada tahap berat, bisa konsultasi kepada pihak kesehatan. Selanjutnya, saran yaitu dalam pemberian asuhan keperawatan dapat digunakan pendekatan proses keperawatan anak, serta perlu adanya partisipasi keluarga untuk membangun atau mendukung perkembangan kesehatan yang lebih baik. Dalam pemberian tindakan keperawatan tidak harus sesuai dengan apa yang ada pada teori, namun harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien serta kebijakan rumah sakit. Dalam perencanaan asuhan keperawatan juga harus sesuai dengan pengkajian agar fokus pada peningkatan kesehatan klien sesuai dan tindakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2 yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam